Puji Tuhan, haleluya semua, shalom. Shalom. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Kita ada di hari yang luar biasa. Kita percaya hari-hari ini kita mau terus berjaga-jaga senantiasa. Mari sama-sama kita terus angkat pujian penyembahan kita pagi hari ini. Kita mau terus senangkan Tuhan. Ayo sama-sama kita terus sembah Dia, sembah Tuhan. Oh ya Allah, ya Shalom, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan, buat setiap kami Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan, kami percaya berkat Tuhan yang dahsyat Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan.
karena kami percaya Tuhan ada pesan-Mu yang dahsyat buat setiap kami, ada rencana-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Kiranya Kau pimpin dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, sembunyikan kami di balik salib-Mu, biar Engkau saja dimuliakan, Engkau saja yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama tulis yang siap sama-sama katakan amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Sekali lagi sapa semuanya shalom. Shalom. Wow, hari ini kami dari Kuliut bersama dengan aku Anggi. Lestari, aku Patricia. Kita akan sama-sama berdiskusi sekaligus sharing gitu ya. Jadi ini bukan mengajari yang mengikuti tuntunan sepekan, tapi kita mau sama-sama belajar. Puji Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan. Sebelum terima kasih buat Bagem Bugem, buat seluruh Kul 3 yang ada mempercayakan setiap kami anak-anak muda untuk sama-sama sharing gitu di tempat ini. Puji Tuhan, hari ini kami mau sama-sama sharing salah satu topik yang memang dibahas di Kul. Sebenarnya di Kul kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama anak-anak Kul, khususnya yang perempuan gitu ya. Kita udah sempat ngobrol tentang bagaimana kita mau sama-sama belajar hari-hari ini untuk terus bertekun gitu ya. Bertekun dalam apa? Bertekun dalam menantikan kedatangan Tuhan. Nah, hari-hari ini kalau dibilang menantikan kedatangan Tuhan itu kayak sesuatu yang bukan baru lagi gitu ya. Kalau kita dengar setiap khotbahnya Pagem, khotbahnya Opa Niko, semua khotbah dari pendeta-pendeta pun ngomongin bahwa Tuhan Yesus datang segera gitu. Dan ini tuh kita sama-sama ngambil dari Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 13. Nah, kita mau belajar nih dari jemaat Philadelphia. Mungkin kalau yang membaca firman Tuhan gitu ya, untuk jemaat Philadelphia ini jemaat yang kalau dibilang jemaat yang besar tuh enggak juga gitu, tapi jemaat yang mendapatkan pujian dari Tuhan. Gitu, dia dapat pujian dari Tuhan bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kebesaran mereka, tapi karena mereka itu memiliki kekuatan yang kecil. Kan kadang kita bingung gitu ya, kalau kita berpikir orang biasa dipuji karena memiliki kekuatan yang besar, atau dia hebat, juara gitu, biasa dipuji. Tapi kalau misalnya orang yang biasa aja, bahkan nggak kuat tuh, biasa-biasa aja, biasanya jarang banget tuh dipuji gitu. Tapi di sini Tuhan justru malah memuji mereka, karena dan Tuhan juga memberikan janji yang luar biasa kepada mereka tentang betapa mereka setianya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan sangat-sangat memperhitungkan. Nah, kalau kita sebagai anak-anak muda gitu ya, kalau hari-hari ini kalau ngelihat sosial media, ngelihat bagaimana pertumbuhan sosial media, dibilang bukan sesuatu yang singkat gitu ya. Kayak cepet banget, hari ini trennya A, besok trennya B gitu gak sih? Berkembang terus gitu. Yes, benar banget. Dan terus setiap hari ada aja yang baru gitu ya. Makanya sosial media itu membuat anak muda zaman sekarang khususnya gampang banget ke distraksi, gampang banget ngalamin kayak yang tadi lagi fokus ke A jadi beralih fokus gitu ya kan. Terus gak cuma itu, kita juga lagi yang ini, ada yang kerja, mungkin ada yang kita kuliah gitu ya, ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah, bahkan ada yang ibu rumah tangga, dan apapun kita. Kadang kita sering gak sih ngerasa tiap hari itu sibuk banget, kayaknya waktu kita udah habis banget, kayak 24 jam cepet banget gitu ya. Nah, ini tuh sering banget kita jadikan alasan kita untuk aduh bentar deh, kita nih lagi sibuk gitu, untuk nantikan Tuhan ya ntar dulu deh. Ya nantiin Tuhan sih, cuma bentar, kita lagi sibuk ngurus ini dan itu gitu. Dan ternyata gak cuma itu doang, tapi juga hari-hari ini banyak banget kalau kita nonton di sosial media ya, sesuatu yang dulu kita anggap wah ini nih dosa banget nih, sekarang jadi hal yang ya udah biasa aja. Oh, orang ngomong kasar ya biasa, biar keren gitu. Oh, orang yang kayak gini gak apa-apa, biasa, biar begini gitu. Padahal itu namanya kayak pemerosotan karakter kita gitu ya, baik lagi. Dan saat ini tuh banyak orang yang seakan-akan mereka tuh percaya sama Tuhan Yesus, seolah-olah mereka percaya, tapi giliran ditanya tentang menantikan Tuhan Yesus, mereka kayak percaya dan tidak percaya tentang kedatangannya gitu. Nah, padahal kalau dibilang gereja mula-mula itu hidup dengan satu pengharapan, yaitu adalah Tuhan datang kembali. Wow, itu dahsyat banget. Dimana waktu itu gereja mula-mula hanya berdoa terus menantikan Tuhan datang kembali dan menjemput setiap kita gitu ya. Nah, pertanyaannya hari-hari ini, kalau Tuhan Yesus datang malam hari ini, apakah setiap kita yang di rumah maupun kita yang ada di tempat ini, apakah kita dalam keadaan yang siap? Itu pertanyaan yang menurut aku adalah pertanyaan yang cukup dalam gitu ya. Cukup kita bisa kayak, iya ya, kalau Tuhan tiba-tiba datang 1 menit lagi atau datang sebentar lagi, apakah kita dalam kondisi yang sudah siap? Dan bagaimana kita mau terus bertekun, bagaimana kita mau terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh, biar sampai akhir nanti kita tetap layak, sampai Tuhan datang kedua kali kita tetap layak. Nah,
Mungkin Kak Lestari bakal sharing di poin yang pertama. Oke. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Kak Andi gitu kan dari awal bagaimana Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia. Nah, kita akan membahas satu persatu dengan poin yang pertama, yaitu tetap setia walaupun merasa lemah. Kita bisa lihat di dalam Alkitab Wahyu 3 ayat 8 yang berkata begini, "Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Nah, di dalam firman ini Tuhan mengatakan bahwa kita itu mempunyai kekuatan yang kecil, namun kalau ketika kita menuruti setiap firman-Nya, di dalam hal terkecil pun Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu memberkati kita, begitu kan? Nah, hal yang menarik di sini, Tuhan tidak berkata bahwa Tuhan itu bangga kita itu karena hebat, tapi Tuhan itu bangga karena Dia melihat hidup kita itu tetap setia kepadanya. Jadi bukan karena kita merasa hebat, karena melakukan segala sesuatu itu semuanya bisa gitu kan. Tapi Tuhan tidak memandang itu. Tuhan memandang hanya satu, tetap setia kepada Tuhan gitu. Nah, jadi seringkali kadang-kadang kita sebagai anak-anak muda pada saat ini ya, sering berpikir begini, kalau nanti saya sudah rohani, nanti sudah mapan begitu, nanti sudah pintar, baru saya melayani Tuhan gitu kan. Kadang-kadang pasti terlintas dalam pikiran anak-anak muda sekarang, dan juga kadang pun dalam kehidupan kita kadang-kadang terjadi begitu kan kakak-kakak. Jadi kadang kalau melayani Tuhan itu nantilah saya melayani Tuhan ketika hidup saya itu sudah benar-benar pintar dan sudah benar-benar mapan begitu. Kalau tidak, saya nggak mau melayani begitu kan. Nah, padahal Tuhan itu mencari orang yang setia, bukan orang-orang yang harus lebih mapan dulu, harus lebih pintar dulu, tapi bukan begitu. Tapi Tuhan melihat kesetiaan setiap seseorang untuk melayani Tuhan, bukan orang yang sempurna. Karena Tuhan pun kita tahu ketika Ia datang ke dunia pun, ketika Ia lahir, Dia bukan orang yang begitu hidupnya mapan, tapi Dia hidup seperti sederhana begitu kan. Jadi hidup kita itu bukan hidup yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna gitu. Tapi kita selalu belajar untuk menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam toko Alkitab pun ada yang bernama Gideon ya kakak-kakak. Mungkin kita sekarang tahu lah nama-nama toko Alkitab yang Gideon ini familiar banget ya. Di dalam Hakim-Hakim 6, ketika Tuhan memanggil Gideon, yang memanggil untuk menjadi pahlawan di bangsanya sendiri, dipanggil kembali. Ketika ia telah pergi dari bangsanya, dipanggil kembali untuk menjadi kepala pasukan, dan ia pun menjawab siap. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan telah memberikan tanda-tanda panggilan di dalam kehidupan kita, jangan kita mengatakan saya tidak mau lah, nanti hari-hari kedepannya masih ada gitu kan, masih ada hari minggu ke depan ada, saat ini saya nggak mau gitu. Tapi Tuhan ngajarkan ketika Ia memanggil kita itu harus kita katakan siap. Jadi harus sudah siap gitu kan, karena Tuhan memanggil kita bukan hanya asal-asalan saja, karena Ia telah tahu bahwa kita itu sudah mampu begitu. Dia telah mempercayakan sesuatu hal yang paling besar untuk kita lakukan dalam segala pelayanan kita. Nah, jadi tetapi Tuhan mengatakan begini, "Aku yang paling kecil, namun Tuhan berkata, bukankah aku menyertai engkau?" Jadi waktu itu si Gideon ini mengatakan bahwa dia paling terkecil. Dia merasa dirinya kecil gitu, merasa kayak minder dia. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, jangan minder, jangan merasa diri paling kecil di semua kalangan orang, karena aku akan menyertai engkau dimanapun engkau berada gitu kan. Jadi
pastilah kakak-kakak, Kak Anggi, Kak Sila. Jadi mungkin pernah mengalami ya penyertaan Tuhan itu bagaimana di dalam kehidupan kita ketika Ia telah memanggil kita begitu. Nah, jadi Tuhan memakai orang yang merasa lemah. Karena Tuhan itu memilih seseorang itu bukan karena ia telah hebat. Tuhan memilih kita dalam setiap kekurangan yang berbeda-beda. Di dalam kelemahan apapun Tuhan akan pakai. Dari kelemahan itulah mukjizat-mukjizat Tuhan itu paling terbesar terjadi begitu ya. Jadi hal ini bisa juga dilihat di dalam Korintus 12 ayat 9 mengatakan bahwa begini dia katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi ini terjawab, kuasaku itu menjadi sempurna dalam kelemahan. Jadi kuasa Tuhan itu nyata banget di dalam setiap kelemahan seseorang yang Tuhan telah pakai begitu. Jadi mungkin hari ini kadang kita berkata sebagai anak-anak muda, dan bukan hanya anak muda juga ya, untuk semuanya orang begitu. Jadi saya belum pandai bicara, saya belum hafal semua isi-isi Alkitab, semua firman-firman yang ada dalam Alkitab saya belum hafal begitu. Siapa yang bisa hafal gitu kan? Saya yakin bahwa kakak-kakak pasti belum hafal semua isi Alkitab dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir, pasti tidak ada yang bisa hafal. Tapi Tuhan itu ingin kita bisa memahami saja sudah cukup begitu, dan juga melakukannya di dalam setiap diri kita gitu. Dan juga kadang ada yang berkata saya masih banyak kekurangan. Ya betul, kita setiap orang pasti ada kekurangannya ya kakak-kakak, Kak Anggi, pasti beda-beda kekurangannya. Tapi di dalam kekurangan itu Tuhan tidak melihat. Justru di dalam kelemahan kita itu kita pengen itu Tuhan pakai menjadi bagian-bagian yang bisa membawa hal-hal berkat bagi banyak orang gitu. Nah, jadi biarlah yang Tuhan berkata tetap setia, biar juga kita dalam hidup kita selalu berkata aku tetap setia begitu. Karena kesetiaan lebih mahal daripada kemampuan yang kita miliki, karena kemampuan itu bisa hilang kapan saja. Tapi ketika kita tetap setia kepada Tuhan, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan sendiri untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi itu yang menjadi hal-hal yang kita harus pelajari di dalam poin pertama. Oke, jadi dari setiap poin yang tadi kita telah bahas itu Tuhan pengen kita tetap setia begitu. Karena kesetiaan itu lebih mahal daripada setiap kemampuan yang kita miliki. Yes, benar banget. Apalagi kalau tadi Sari sempat mau bilang juga gitu ya, bahwa setiap kemampuan kita mungkin bisa aja nanti hilang. Bukan karena hilang tiba-tiba musnah ya, bukan. Iya, bukan. Kadang kita punya kemampuan nih, misalnya satu kemampuannya dia bisa menggambar gitu ya. Dia nggak asah kemampuannya. Akhirnya kemampuan yang tadinya bisa jago menggambar jadi ya udah gitu, tidak gitu berkembang, gitu, hilang gitu aja. Tapi kalau kita tetap setia sama firman Tuhan, pastinya itu menjadi salah satu kunci kita untuk terus bertekun untuk menantikan kedatangannya Tuhan. Seperti tadi kisahnya Gideon juga gitu. Tuhan memang tidak memilih yang sempurna, tapi Tuhan tahu di tengah kelemahan kita itu kuasa Tuhan jadi nampak, jadi terlihat. Karena saat kita mengandalkan kekuatan kita, akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan lagi gitu. Nah, tapi nggak cuma itu ternyata Sari. Kita juga mau sama-sama belajar di poin berikutnya. Gimana nih Patricia? Nah, jadi poin kedua itu adalah tetap berpegang pada firman Tuhan. Mari kita baca bersama di Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, seperti kata Cici tadi, para jemaat dari Philadelphia itu bukannya kuat karena ya kekuatan mereka sendiri. Lalu rahasianya apa kalau gitu? Rahasia mereka itu bukan terdapat pada gedung, musik, ataupun fasilitas yang dimiliki.
tetapi karena mereka hidup berdasarkan firman Tuhan. Sekarang aku mau tanya ke kakak-kakak di sini nih. Ya. Aku yakin kita di sini tuh punya banyak banget aplikasi sosmed, misalnya Ya, TikTok, bener banget. Instagram, YouTube. Setidaknya dari 3 itu adalah salah satunya gitu kan. Ya. Nah, masalahnya di situ teman-teman. Hari-hari ini banyak orang yang lebih percaya pada sosial media dan perkataan influencer. Padahal nyatanya, setiap hari itu pasti akan ada perubahan dari pendapat manusia. Satu hal yang tidak akan berubah adalah firman Tuhan. Nah, kita coba ingat kembali salah satu tokoh Alkitab yang mungkin kita kenal gitu ya, Kak, Daniel gitu. Daniel itu dulu hidupnya di Babel. Budayanya itu rusak, lingkungannya jahat, tetapi Daniel itu tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang terdapat di sekitar dia itu. Tetapi Daniel lebih percaya dan hidup di dalam firman Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya Daniel itu ditinggikan oleh Tuhan jadinya. Nah, hal ini juga didukung pada Mazmur 119 ayat 105 dan juga Yohanes 8 ayat 31. Sekarang aku ingin ajak kakak-kakak untuk nginget-nginget soal GPS gitu, misalnya Google Maps gitu. Google Maps ya, oke. Google Maps itu kan misalnya kalau kita ingin ke tempat yang belum pernah kita tuju, kita nggak tahu jalannya Iya, gitu ya betul. kakak-kakak. Kita butuh Google Maps nih, GPS buat tahu jalurnya. Simpelnya GPS itu fungsinya untuk mengetahui jalur ke tempat tujuan kita itu. Kalau misalnya kita matiin nih GPS-nya, kemungkinan besar kita pasti tersesat dong. Ya, Gitu. betul. Sama halnya dengan kita hari-hari ini. Firman Tuhan itu adalah GPS untuk kehidupan kita. Kalau misalnya kita nggak pakai GPS, kemungkinan besar kita hanya akan mengikuti perasaan kita, atau bahkan terkadang lebih parah perkataan orang lain. Ya. Padahal perasaan kita aja belum tentu benar, apalagi orang lain yang tidak kenal kita gitu ya. Benar-benar. Iya. Nah, makanya hari-hari ini kita harus lebih berpegang kepada firman Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Wah, dahsyat banget ya. Gak cuma setia, tapi juga harus berpegang sama yang benar, Ya, yaitu betul. firman Tuhan. Firman. Kayak tadi, perkataan orang setiap hari ini ngomong A, besok ngomong B gitu ya. Ya, pasti berubah. Pasti berubah, tapi firman Tuhan tuh gak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya gitu. Nah, dari 2 poin ini ternyata ada lagi nih poin yang ketiga, yaitu hidup dengan berpengharapan akan kedatangan Tuhan. Ya. Jadi hidupnya tuh gak sekedar hidup aja. Orang tuh hidup bisa aja hidup. Iya. Orang dibilang besar, bisa aja besar. Tapi besar yang berkualitas atau cuma tubuh besar badannya doang nih Iya. gitu. Banyak orang yang badannya besar, tubuh besar, tapi ternyata secara ininya emosionalnya misalnya masih anak-anak, ternyata masih kecil, belum terlatih dan lainnya. Oleh sebab itu hari ini kita mau sama-sama hidup dengan berpengharapan akan kedatangan Tuhan. Nah, dari tadi kan kita sempat baca gitu ya, bahwa ada kalimat gini, aku datang segera. Itu nggak cuma di satu ayat firman Tuhan, tapi ada di beberapa ayat gitu ya. Dan kadang kalau orang berpikir, aku datang segera, padahal kalimat itu tuh bukan sebuah sesuatu yang menakutkan atau sebuah ancaman. Tetapi itu adalah sebuah pengharapan buat setiap kita orang-orang percaya gitu. Orang-orang yang terus menantikan Tuhan pastinya menganggap bahwa ini adalah suatu pengharapan yang baru. Orang-orang yang menunggu Yesus akan datang kembali dalam hidup kita ini, ada orang-orang yang berbeda. Salah satunya yang satu, mereka akan terus menjaga kekudusannya misalnya, mengampuni, melayani, dan juga memakai waktunya sebaik mungkin. Tapi ada juga yang menganggap bahwa itu adalah sebuah ancaman. Akhirnya dia takutan, terus khawatir, akhirnya overthinking dan lain segala macam. Bukannya berjaga-jaga akan hidupnya, malah jadi teralihkan dengan ketakutannya gitu. Nah, hal ini mengapa bisa terjadi? Karena hari-hari kita perlu sadar gitu, kalau hidup di bumi ini kita cuma sementara. Ya. Kita nggak selamanya ada di tempat ini. Kayak orang-orang terdekat kita mungkin udah ada yang duluan gitu daripada kita. Itu kan menandakan bahwa hidup kita di bumi ini hanya sementara. Ada yang lahir, ada juga yang meninggal gitu. Dan semua akan terus berjalan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, mungkin kalau kita mau sama-sama belajar, tadi kan udah ada Gideon, kita juga tadi udah belajar juga bagaimana Daniel terus menjaga kekudusannya, terus jaga hidup benar. Kita juga mau belajar dari satu tokoh yang mungkin kalau anak-anak ini pasti familiar banget gitu ya, yaitu Nabi Nuh. Ada lagunya gitu ya. Nabi Nuh ini Tuhan tuh suruh Nabi Nuh buat sebuah bahtera di atas gunung. Kalau orang biasa bikin perahu di mana? Pasti di tepi laut. Iya. Ini di gunung, kayak sesuatu yang nggak make sense gitu secara manusia gitu ya. Tapi di situ Nuh terus taat gitu, terus puluhan tahun dia bangun, dan orang sekitar Nuh mereka tetap ngejek Nuh gitu dengan apa yang dia lakukan, karena dia rasa ngapain bangun bahtera di atas gunung, ngapain bangun bahtera.
lagi nggak ada apa-apa gitu kondisinya. Tapi dia tetap taat buat terus bangun batra itu sampai selesai gitu. Dan itu terjadi karena ia percaya akan janjinya Tuhan. Tuhan bilang bangun aja, bangun. Saat dia bangun sampai akhirnya selesai, ketika air bah itu datang gitu ya, maka orang-orang yang di sekitarnya yang tadi mengejek dia akhirnya sadar, oh iya ya, tadi mah kita ikut Nuh aja, tapi sayangnya pintunya udah ketutup gitu. Telat banget kalau mau ikut gitu. Nah, di sini kadang kita berpikir bahwa oh kedatangan Tuhan yang kedua kali ini masih lama lah, nggak usah terlalu serius-serius banget, nggak usah terlalu dipikirin banget gitu ya. Tetapi Alkitab tuh berkata bahwa Yesus tuh datang seperti pencuri pada malam hari. Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa mengetahui kapan Tuhan Yesus itu datang, tanggal berapa. Waktu itu sempat diramal-ramal gitu ya, tanggalnya, bulannya dan lain-lain. Pada kenyataannya sesuai dengan Alkitab katakan, tidak ada seorang pun yang tahu gitu. Biar hanya Tuhan sendiri yang tahu kapan Tuhan datang kembali gitu. Dan di sini tuh didukung dengan apa yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 42, dikatakan bahwa karena itu berjaga-jagalah. Karena Tuhan datang kita nggak ada yang tahu dan kita nggak akan pernah tahu nih. Mungkin aja dalam keadaan kita lagi siap kah atau kita keadaan lagi tidak siap bahkan gitu. Dan itu nggak cuma satu, tapi dikatakan juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua, yaitu kedatangan Tuhan seperti pencuri pada malam hari. Oleh sebab itu dalam keadaan apapun pastikan kita terus berjaga-jaga gitu. Dan mungkin di ayat yang terakhir akan bacain gitu buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu Saudara, di Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Di sini dikatakan bukan hanya menantikan kedatangannya saja, tapi kita harus berpengharapan, memiliki pengharapan yang sungguh, dan bukan di hari yang penuh ketakutan tapi penuh bahagia. Kita dalam menantikan Tuhan datang yang kedua kali, biar kita menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan sukacita, bukan dengan ketakutan. Nah mungkin di akhir gitu ya teman-teman semua, mungkin kita yang kuliah, yang sekolah, coba kita flashback lagi, ini udah pernah kuliah gitu, lagi kuliah dan kita terus belajar gitu ya. Gimana kalau misalnya ada seorang dosen tiba-tiba ngomong, oke, minggu depan saya akan datang ngecek tugasnya ya. Maka mahasiswa yang percaya kalau nanti minggu depan si dosennya datang, maka dia akan benar-benar sungguh-sungguh kerjain. Tapi ada juga yang berpikir bahwa mahasiswa satu lagi berpikir, belum tentu dia datang. Kalau dosennya ingat, kalau dosennya lupa, ngapain kerjain buru-buru, ngapain kita kerjain sekarang, nanti aja lah, udah dosennya beneran datang baru kita kerjain, nanti kita kumpulin gitu. Nah dari dua perbedaan ini kita bisa lihat bahwa kalau misalnya tiba-tiba si dosen itu datang, maka yang udah siap ini dia bisa menyerahkan dengan slow aja. Dan dia yakin bahwa ini dia udah ngasih yang terbaik. Tapi orang yang tadi tidak mempersiapkan itu, dia pasti akan panik dan bagaimana dia terus berupaya mengerjakan tapi dengan tidak maksimal jatuhnya gitu ya. Begitu pula juga di hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dalam menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kita di sini bukan cuma untuk duduk diam kayak ya udahlah Tuhan datang ya tungguin aja gitu ya, enggak gitu. Tapi dalam menantikan Tuhan datang kedua kali, kita harus hidup seolah-olah Tuhan tuh mau datang malam ini juga, saat ini juga. Jadi kita benar-benar ngerjain apapun, misalnya di sekolah kita kan kita ngerjain dengan maksimal, di kampus, di pekerjaan, di apapun kehidupan kita mau terus kerjakan dengan maksimal. Karena kita berpikir, oh Tuhan akan datang sebentar lagi, Tuhan datang malam ini misalnya. Berarti hari ini harus benar-benar sungguh-sungguh dikerjakannya gitu. Nah seperti tadi kita mungkin udah membaca dari awal, poin pertama, poin kedua, poin ketiga gitu ya. Kita belajar bahwa Tuhan tuh sampai hari ini Tuhan tidak pernah mencari orang-orang yang cuma berbakat doang. Tidak juga mencari orang yang sempurna. Karena Tuhan mencari orang-orang yang tadi, yang pertama, orang-orang yang tetap setia, orang yang tetap memegang firman Tuhan, dan orang yang tetap hidup dalam pengharapan. Bukan orang yang mudah putus asa, karena Tuhan datang untuk memberikan pengharapan buat setiap kita. Nah kiranya ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia mendapati kita bukan sedang mengerjakan pekerjaan yang tidak disenangi atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, melainkan Tuhan bisa melihat bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan yang setia sampai akhir. Dan kita mau terus kerjakan panggilan Tuhan buat setiap kita. Mungkin panggilan kita beda-beda, tapi biarlah panggilan itu kita terus hidupi dan terus kita genapi hari-hari ini. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang tadi udah ditanyakan di awal dan ditanyakan di akhir.
Apakah kita sudah siap jika Tuhan datang malam ini juga? Apakah kita sudah siap menjadi murid-murid Tuhan yang tetap setia, memegang firman Tuhan dan terus penuh dengan pengharapan? Karena setiap kita harus terus berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Seperti lagu tadi, sampai kita dapat mahkota kehidupan kita. Amin. Dan kita terus bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh sama-sama belajar hari ini. Mungkin setiap kami tidak sempurna Tuhan. Mungkin kami bukan orang yang penuh dengan bakat yang luar biasa. Tapi kami percaya di tengah kelemahan kami, Engkau Tuhan yang menyempurnakan setiap kami. Kiranya Tuhan kuasa-Mu terus nyata buat setiap kami. Terus ajar kami untuk menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Terus menjadi murid-murid Tuhan yang terus berpegang akan firman Tuhan. Dan penuh dengan pengharapan akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati Tuhan. Kami mau terus Tuhan berjaga-jaga, bertekun Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, biarlah Engkau menjumpai setiap kami. Menjadi murid-murid Tuhan yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang terus sertai hidup setiap kami. Pimpin setiap kami, ajar setiap kami untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita dan terus melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa di tuntunan sepekan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.